بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الدين وأخواتي في الله, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Allah Azza wa Jalla telah mengabarkan kepada kita sebab utama untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah dengan ilmu. Sebagaimana di surat Al-Mujadilah ayat ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Kata para ulama, maksud ayat ini, di antara manusia Allah angkat derajat orang-orang yang beriman, dan Allah angkat lebih tinggi lagi derajat orang-orang yang berilmu. Begitu pula dalam surat Al-An'am ayat 83 Allah mengatakan, narfa'u darajati man nasha'. Kami mengangkat derajat siapa yang kami kehendaki. Kata Imam Malik rahimahullah, bil ilm, yaitu Allah mengangkat derajat dengan ilmu. Maka dengan ilmu kita meraih keutamaan baik di dunia maupun di akhirat. Dan sudah kita maklumi bersama bahwa kunci kebahagiaan kita adalah iman dan amal soleh. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah mengatakan, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka sungguh kata Allah akan kami anugerahkan kepadanya kehidupan yang baik, yaitu di dunia ini, dan kami akan membalasnya di akhirat kelak dengan pembalasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Maka dalam ayat ini Allah kabarkan kepada kita kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat adalah beriman dan beramal soleh. Dan tidak mungkin kita bisa beriman dan beramal soleh tanpa ilmu. Iman yang benar adalah iman yang dibangun di atas dasar ilmu. Amal soleh
adalah amalan yang berdasarkan ilmu. Maka untuk merealisasikan iman dan amal soleh harus dengan ilmu, harus dengan belajar. Maka ilmu adalah kunci menggapai iman dan amal soleh. Makin banyak kita belajar, makin kuat iman kita, makin lurus iman kita. Makin banyak kita belajar, makin baik amal soleh kita. Begitu pula kekuasaan di muka bumi ini, kekuatan dan keamanan hanya bisa diraih dengan iman dan amal soleh. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat ke-55 Allah telah berjanji, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim. Sungguh benar-benar Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh sebelum mereka berkuasa. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum. Dan sungguh benar-benar Allah akan meneguhkan, menguatkan agama yang telah Allah ridhoi untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah akan menggantikan rasa takut mereka dengan keamanan. Inilah jemaah sekalian janji Allah. Kekuasaan, kekuatan untuk menegakkan syariat dan keamanan. Kepada siapa Allah janjikan? Kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan tidak mungkin seseorang bisa benar-benar beriman dan beramal soleh tanpa ilmu. Maka ilmu adalah kunci untuk menggapai kejayaan umat Islam. Ini dia kuncinya jemaah sekalian. Ilmu itu dipelajari, ilmu itu diamalkan dan diajarkan. Inilah kunci kejayaan umat. Sudah Allah Azza wa Jalla kabarkan kepada kita di dalam kitabnya. Karena dengan ilmu kita luruskan keimanan kita. Karena dengan ilmu kita bisa beramal soleh. Allah hanya berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka dari itu kita lihat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diawali dengan ilmu, terus bersama ilmu sampai akhir dengan ilmu. Itulah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun banyak umat Islam mengira Islam ini bisa dimenangkan dengan kekuatan fisik, hanya dengan kekuatan politik, hanya dengan kekuatan militer, hanya dengan kekuatan ekonomi untuk bisa menyaingi kekuatan orang-orang kafir. Maka jemaah sekalian, mereka telah salah. Allah telah ingatkan kita, kekuatan fisik itu tidak bermanfaat sedikit pun kalau kualitas kita tidak baik. Di surat At-Taubah ayat ke-25 Allah ingatkan tentang perang Hunain. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain idza a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an.
Sungguh Allah telah menolong kalian pada banyak pertempuran. Dan di perang Hunain, ketika kalian merasa takjub, merasa bangga, merasa hebat dengan jumlah kalian yang besar, ternyata jumlah kalian yang besar itu tidak bisa menolong kalian sedikit pun, tidak bermanfaat kepada kalian sedikit pun. Berapa jumlah pasukan ketika itu jamaah sekalian? 12.000 pasukan. 12.000 pasukan kaum muslimin melawan 4.000 orang-orang musyrik. 3 kali lebih kecil yang dilawan. Tetapi di awal pertempuran kaum muslimin dibuat kocar-kacir oleh orang-orang kafir. Sampai-sampai kata para ulama, tidak tersisa di medan tempur. Semuanya lari, kecuali tidak lebih dari 100 orang bertahan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemberani, kuat dan gagah perkasa. Beliau tidak lari dari medan tempur, dan beliau kembali menyeru para sahabat dan mengajak mereka bertobat. Lalu mereka pun kembali ke medan tempur dan akhirnya kemenangan milik kaum muslimin. Tapi di situ ada pelajaran bagi kita. Jumlah yang besar tidak akan bermanfaat kepada kita sedikit pun tanpa pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dan inilah yang terjadi pada kita hari ini. Jumlah umat Islam tidak kurang, militer kita tidak kurang, ekonomi kita tidak kurang, politik kita tidak kurang. Kita punya kekuatan sebenarnya, tapi itu tidak membuat gentar musuh, tidak membuat musuh takut. Hanya kita yang terus saja merasa takut, merasa khawatir dengan makar-makar dan tipu daya musuh. Itulah yang diingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Thauban radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Abu Daud. Yushiku an tada'a 'alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir umat-umat yang kafir saling memanggil untuk bersatu menyerang kalian seperti orang-orang mengerumuni meja makan. Mereka bersatu untuk menyerang kalian. Sahabat bertanya, "Wa min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah?" Apakah karena jumlah kita sedikit di hari itu ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Bal antum yawma idzin katsir walakinnakum gutha ka gutha'is sail." Bahkan kalian ketika itu besar jumlahnya, sangat banyak, akan tetapi kalian seperti buih banjir. Kalian seperti buih di lautan. Jumlahnya besar tapi tidak berkualitas. Dihempas ombak kesana kemari seperti buih di lautan. Wala yanzi'anna min qulubi aduwikumul mahabata minkum wala yaqdhifanna fi qulubihimul wahan. Dan sungguh benar-benar Allah Azza wa Jalla menghilangkan kewibawaan kalian dari hati musuh-musuh kalian, dan Allah timpakan kepada kalian kelemahan. Jadi jemaah sekalian, kelemahan kita dalam jumlah yang besar adalah hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak takut kepada kita adalah hukuman dari Allah untuk kita. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa nusirtu birru'bi masirata syahrin." Aku ditolong oleh Allah dengan
memberikan rasa takut di hati para musuh dari jarak sebulan perjalanan. Rasulullah SAW masih sebulan perjalanan, musuh sudah ketakutan. Tetapi hari ini Allah hilangkan rasa takut itu dari hati musuh. Sebaliknya Allah timpakan kepada kita kelemahan. Sahabat pun bertanya, apa sebab kelemahan itu ya Rasulullah? Maka beliau bersabda, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Inilah yang terjadi pada kita. Cinta dunia. Lebih fokus kepada dunia. Sampai lupa dengan akhirat. Termasuk ilmu yang kita pelajari. Subhanallah. Di negeri-negeri muslim, ilmu yang mereka pelajari lebih banyak, lebih diutamakan ilmu dunia. Dalam satu pekan pelajaran agama hanya ada 2 jam. Hanya ada 2 jam. Di sekolah-sekolah di negeri-negeri muslim, sekolah-sekolah negeri, satu pekan pelajaran agama hanya dikasih 2 jam. Mereka lebih semangat mengejar ilmu dunia. Mulai dari SD, ilmu dunia yang mereka pelajari lebih banyak. SMP, SMA, S1, S2, S3, ilmu dunia yang lebih banyak mereka pelajari daripada ilmu agama. Bahkan ketika seorang ayah atau seorang ibu menasihati anaknya, ketika dia belajar ilmu dunia, nak, belajarlah dengan serius, belajarlah dengan sungguh-sungguh, demi mengejar cita-citamu, supaya kamu jadi seorang pengusaha sukses, supaya kamu jadi seorang pejabat, supaya kamu jadi orang kaya. Tapi jangan lupa sholat, jangan lupa puasa. Bagus gak nasihat ini? Bagus tidak? Subhanallah. Itu bukan bagus ya mas sekalian, mending. Ya. Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran mengatakan, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah pada apa yang Allah berikan untukmu negeri akhirat. Segala nikmat dan potensi yang engkau miliki, gunakan untuk mengejar akhirat. Dan jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Perhatikan jemaah sekalian, akhirat yang disuruh kejar oleh Allah. Dunia sekedar Allah katakan jangan kamu lupakan. Tapi oleh kaum muslimin dibalik, kejar duniamu, berusaha sekuat tenaga, bersungguh-sungguh, tapi jangan lupa akhiratmu. Jangan lupa sholat, jangan lupa puasa, jangan lupa paling tidak sepekan sekali hadir majelis ilmu, sepekan sekali saja. Itulah yang terjadi jemaah sekalian. Dunia lebih dipentingkan, termasuk dalam ilmu. Ilmu dunia lebih diutamakan. Mereka rela menghabiskan waktu, mengeluarkan dana yang sangat besar demi untuk mengejar ilmu dunia. Padahal hasilnya sekedar makan 2-3 kali sehari. Itu hasilnya. Itu hasil dari ilmu dunia yang kita dapatkan. Hasilnya hanyalah makan 2-3 kali sehari, nggak lebih daripada itu. Padahal ilmu dunia jemaah sekalian, ilmu agama kita butuhkan sepanjang nafas kita. Itu yang dikatakan Imam Ahmad rahimahullah. Kata beliau, ilmu agama lebih penting daripada ilmu dunia. Karena ilmu dunia hanya berakhir pada makan 2-3 kali sehari. Sedangkan ilmu agama kita butuhkan sepanjang nafas kita. Tetapi manusia lebih bersemangat untuk mengejar ilmu dunia daripada ilmu agama.
Dan bahkan jemaah sekalian, orang yang memiliki ilmu agama, maka ilmu dunianya bisa menjadi ibadah. Tidak sia-sia dia belajar ilmu dunia. Tidak hanya akan berakhir pada makan 2-3 kali sehari. Karena dia punya ilmu. Dia baca hadis, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. Ilmu dunia pun kalau kita belajar dan kita niatkan karena Allah untuk membantu kaum muslimin, maka menjadi ibadah. Tidak sia-sia. Karena dia punya ilmu. Jemaah sekalian, ada seseorang masuk masjid di waktu duha untuk menghadiri majelis ilmu. Karena di masjid dia sholat tahiyatul masjid. Ada orang yang kedua masuk masjid, dia sholat 2 rakaat dengan 2 niat. Dia niat sholat tahiyatul masjid, niat juga sholat duha sekaligus. Dan orang yang ketiga masuk masjid, sholat 2 rakaat dengan 3 niat. Niat tahiyatul masjid, niat sholat duha, niat sunnah wudu. Hanya dengan niat, padahal amalannya sama, pahalanya berbeda. Yang niatkan 2 sholat dapat pahala 2 sholat. Yang niatkan 3 sholat dapat pahala 3 sholat. Kenapa jemaah sekalian bisa berbeda pahala mereka? Karena ilmu mereka berbeda. Yang satu lebih paham daripada yang lain, yang satu lebih paham daripada yang lain. Jadi dengan ilmu, amal ibadah kita bisa berlipat ganda. Hanya dari satu sisi, yaitu niat. Belum lagi dari kebersihan akidah. Dengan ilmu kita meluruskan akidah kita. Dengan kebersihan akidah dari kotoran-kotoran kesyirikan dan kekufuran, begitu pula dari penyimpangan-penyimpangan, kesesatan dan bid'ah, amal ibadah kita semakin tinggi nilainya, semakin besar pahalanya. Dengan apa kita luruskan akidah kita? Dengan ilmu. Sebagaimana kita baca hadis-hadis tentang golongan Khawarij. Luar biasa ibadah mereka. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, laisa qira'atuhum ila qira'atihim bisyai'in. Bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai'in. Salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai'in. Dan puasa kalian juga tidak ada apa-apanya dibandingkan puasa mereka. Maksudnya dari segi kuantitas luar biasa. Mereka banyak membaca Al-Quran, banyak sholat sunnah, banyak puasa sunnah. Bersamaan dengan itu Rasulullah SAW juga mengatakan, kilabun nar syarru qatla tahta adimis sama' khairu qatla man qataluhu. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Seburuk-buruknya bangkai di bawah kolong langit, sebaik-baiknya yang terbunuh adalah yang mereka bunuh. Sekarang mereka menargetkan polisi dan tentara. Maka kita berdoa kepada Allah, kita harap kepada Allah, semoga yang dibunuh oleh mereka termasuk orang-orang yang terbaik yang dibunuh di bawah kolong langit ini. Jadi rajin ibadah, tapi Nabi SAW mengatakan mereka adalah anjing-anjing neraka. Kenapa jemaah sekalian? Karena kerusakan akidah. Sehingga banyaknya amalan ibadah secara zahir menjadi tidak bernilai atau sangat kurang nilainya. Kenapa? Rusak akidahnya.
Kenapa rusak akidahnya? Karena tidak belajar, tidak menuntut ilmu, tidak memahami Al-Quran seperti yang dipahami oleh para sahabat, karena mereka tidak mau belajar. Inilah jemaah sekalian, pentingnya menuntut ilmu, terutama ilmu tentang akidah yang benar, ilmu tentang tauhid, sebagai pondasi diterimanya amal ibadah kita. Berapa banyak orang yang terjerumus dalam kesyirikan karena dia tidak paham, karena dia tidak mengerti itu adalah kesyirikan. Bahkan kesyirikan mereka anggap justru sebagai pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang terjadi. Ketika kebodohan itu merebak, perbuatan-perbuatan yang mungkar malah mereka anggap sebagai pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan yang mereka anggap ustadznya, kiainya, da'inya, dialah yang menjerumuskan mereka dalam perbuatan tersebut. Kalau da'inya saja seperti itu, apalagi para pengikutnya. Inilah jemaah sekalian, pentingnya ilmu untuk meluruskan akidah kita dan untuk menjayakan umat Islam. Tidak ada jalan lain kecuali dengan ilmu. Tidak ada jalan lain. Sebagaimana Rasulullah SAW juga telah mengabarkan kepada kita tentang kehinaan umat ini, kekalahan dan kelemahan. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqari wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhulla." Kalau kalian sudah melakukan jual beli dengan cara inah, salah satu bentuk riba, kalian pun memegang ekor-ekor sapi dan ridho dengan pertanian, maksudnya cinta dunia, dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Perhatikanlah jemaah sekalian, sebab kehinaan umat Islam. Yang pertama maksiat, riba dan lain-lain. Yang kedua cinta dunia, lebih condong kepada dunia, lupa dengan akhirat. Yang ketiga meninggalkan jihad. Inilah sebab kehinaan kita. Lalu perhatikanlah solusi yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Apa solusinya? Untuk kita kembali jaya, untuk Allah menolong kita menghilangkan kehinaan dan kelemahan kita. Kata Nabi SAW, "La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum." Allah tidak akan menghilangkan kehinaan kalian, Allah tidak akan menolong kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini dia kuncinya jemaah sekalian. Tidak ada jalan lain. Jangan pernah berpikir kita kalah karena kekuatan politik kita lebih lemah daripada musuh, karena ekonomi kita lebih lemah daripada mereka, karena cyber army kita lebih lemah daripada mereka, karena mereka bisa menurunkan orang ke jalan lebih banyak untuk bikin macet jalan. Jangan pernah berpikir seperti itu. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak pasukan yang sedikit mengalahkan pasukan yang besar dengan izin Allah. Enggak ada kunci kemenangan kita kecuali pertolongan Allah. Allah tidak akan menolong kita, kata Nabi SAW, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Pertanyaannya jemaah sekalian,
Bagaimana cara kita kembali kepada agama kita? Tidak ada jalan lain kecuali dengan ilmu. Tidak ada. Tidak ada jalan lain. Kalau kita akan kembali kepada agama kita tanpa ilmu, kita akan salah jalan. Nggak ada jalan lain kecuali kembali kepada ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang sahih, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW sesuai pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Itulah yang disebut ilmu. Sebagaimana kata Asy-Syafi'i rahimahullah, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ilmu itu apa yang dikatakan oleh Allah, dikatakan oleh Rasulullah, dan yang dikatakan oleh para sahabat. Artinya Al-Quran dan sunnah sesuai pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Itulah namanya ilmu. Wa ma siwa dzalika waswasatu syaitan. Selain itu, kata beliau, adalah bisikan-bisikan setan, bukan ilmu. Selain Al-Quran dan sunnah yang sesuai dengan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah adalah bisikan setan atau kesesatan, bukan ilmu. Hanya ada satu jalan jemaah sekalian untuk kembali kepada kejayaan umat Islam. Sebagaimana juga kata Imam Malik rahimahullah, lan yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan pernah menjadi baik generasi akhir umat ini kecuali dengan apa yang menjadikan generasi awal menjadi umat terbaik. Maka jemaah sekalian, inilah perjuangan Islam yang hakiki. Tetapi syaitan menipu manusia sehingga mereka meninggalkan perjuangan yang seharusnya mereka lakukan dan melakukan yang tidak seharusnya mereka lakukan. Maka tidak sedikit orang yang ingin menjayakan Islam, memperjuangkan Islam melalui jalur-jalur yang justru bertentangan dengan syariat dan tidak melalui jalur yang benar, yaitu dengan ilmu. Tapi bersamaan dengan itu jemaah sekalian, setan juga menipu mereka, membuat mereka ujub, membuat mereka bangga dan meremehkan orang yang tidak mengikuti jalan mereka. Pada akhirnya mereka katakan, lihat dong seperti kami, turun ke jalan, berjuang untuk umat, enggak seperti kalian, duduk-duduk saja. Itu tipuan setan. Dia menempuh jalan yang salah dan dia merasa bangga dengan jalan yang salah yang dia lakukan. Sementara yang menempuh jalan yang benar, dia anggap salah. Kalian enggak ikut berjuang, tidak seperti kami. Sampai ada yang mengatakan, para ulama itu bagaikan sumur. Kalau kami seperti hujan yang membasahi bumi, yang manfaatnya lebih besar. Kalau sumur, orang harus susah-susah datang untuk mengambil air dari sumur. Merasa sudah lebih hebat daripada ulama, merasa lebih tinggi, merasa lebih bermanfaat daripada ulama. Tidak lain jemaah sekalian, ini adalah tipuan setan. Dan memang inilah tipuan setan yang pertama dan terbesar. Apa itu? Memalingkan manusia dari ilmu. Sebagaimana kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Talbis Iblis. Ini kitab yang luar biasa. Talbis Iblis karya Ibnul Jauzi. Beliau sebutkan di sini berbagai macam perangkap setan. Maka beliau sebutkan perangkap setan yang pertama, talbis iblis yang pertama kepada umat manusia adalah memalingkan mereka dari ilmu. Kenapa jemaah sekalian? Karena ilmu adalah lentera dalam hidup kita. Kalau kita dalam hidup ini tanpa disinari oleh cahaya, maka kita berjalan dalam kegelapan. Kalau sudah gelap, sudah mudah bagi setan untuk memasukkan kita di dalam
lubang-lubang di jalanan kehidupan kita. Oleh karena itu, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang suka menghalang-halangi manusia menghadiri majelis ilmu. Ada orang mau pergi belajar, digembosi majelis ilmu tersebut, digibahi, dihalang-halangi manusia untuk mendatangi majelis ilmu. Lebih parah lagi, majelis ilmu sudah ada, mereka bubarkan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, mereka itu adalah nuwabu iblis fil ard, wakil-wakil iblis di muka bumi, yang suka membubarkan kajian, yang suka menghalang-halangi orang pergi menuntut ilmu, yang suka menggembosi majelis ilmu ahlus sunnah. Mereka adalah wakil-wakil iblis di muka bumi. Sebab ilmu adalah kekuatan utama umat Islam. Kalau umat Islam belajar, mereka menjadi kuat, mereka menjadi jaya. Dan inilah sebenarnya jemaah sekalian yang paling ditakuti oleh orang-orang kafir. Apabila umat Islam kembali kepada agama mereka. Karena Nabi SAW telah mengabarkan, la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan menghilangkan kehinaan kalian. Allah tidak akan menolong kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Tidak mungkin kita bisa kembali kepada agama kita kecuali dengan jalan ilmu. Yang menarik hadis ini, Nabi SAW mengatakan, di antara sebab kehinaan kalian adalah karena meninggalkan jihad. Di antara sebab kalian terhina, kalian lemah. Saudara-saudara kita disembelih di Rohingya, di Suriah, di Palestina. Kita umat yang besar tidak bisa menolong mereka. Agama kita dihinakan. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dilecehkan. Al-Quran kita dihina, dinistakan. Kita umat yang besar, umat yang kuat, tidak bisa menerapkan syariat terhadap orang tersebut. Maka jemaah sekalian, Nabi SAW mengabarkan kepada kita, sebabnya adalah karena kalian meninggalkan jihad. Lalu perhatikan solusinya. Kenapa Nabi SAW tidak mengatakan solusinya adalah kalian harus kembali berjihad? Tapi Nabi SAW mengatakan solusinya adalah menuntut ilmu agama. Kalian harus kembali kepada agama kalian, yaitu menuntut ilmu agama, bukan kembali berjihad. Kenapa jemaah sekalian? Karena jihad tanpa ilmu hanya akan memudaratkan Islam, tidak memberi manfaat sedikit pun kepada Islam. Seperti yang terjadi hari-hari ini, mereka melakukan aksi-aksi terorisme mengatasnamakan jihad, mengklaim sebagai perjuangan Islam, meyakini apa yang dia lakukan membawa dia masuk surga. Makanya di awal-awal Ramadan makin banyak aksi teror. Kenapa? Pintu-pintu surga dibuka. Bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka. Dan dia mengira apa yang dia lakukan akan lebih cepat memasukkan dia ke surga. Makanya dia bom bunuh diri sekaligus, supaya cepat masuk surga. Itulah jemaah sekalian, jihad tanpa ilmu. Hasilnya apa? Hanya memudaratkan Islam, hanya memudaratkan orang-orang yang mengamalkan Islam. Karena memang ada juga golongan di sisi yang lain yang memanfaatkan kesempatan ini, mumpung ada aksi-aksi terorisme, maka mereka manfaatkan kesempatan untuk menjelek-jelekkan Islam. Padahal mereka tahu itu bukan ajaran Islam, tapi mereka memancing di air keruh. Mumpung ada yang melakukan aksi terorisme mengatasnamakan Islam, mengklaim sebagai jihad, itu kesempatan bagi mereka untuk menjelek-jelekkan Islam. Namun yang tidak masuk akal,
ada juga orang yang dianggap tokoh agama, dianggap kiai, yang mengatakan bibit-bibit teroris itu yang hafal Quran, yang rajin ngaji, yang berjenggot, yang istrinya bercadar. Subhanallah. Jadi ini dua kutub, dua sisi yang merusak Islam, yang beragama tapi melampaui batas. Mereka itulah yang melakukan aksi-aksi terorisme. Apa sebabnya? Kebodohan. Dan di sisi yang lain, yang tidak peduli dengan agama, yang memusuhi agama. Jadi ini yang terjadi saat ini. Maka jemaah sekalian, tidak ada solusinya kecuali kembali kepada ilmu. Diapakan ilmu itu? Dipelajari, diamalkan dengan sebaik-baiknya, disebarkan seluas-luasnya. Itulah usaha terbaik kita. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Ini kunci pertolongan Allah masalahnya. Jangan kita berkatakan, masa hanya duduk belajar, tidak turun aksi ke jalan? Kita katakan iya, kita hanya duduk belajar, tapi kita juga amalkan ilmu yang kita pelajari, dan kita sebarkan seluas-luasnya. Dan yakin jemaah sekalian, inilah jalan menggapai kejayaan Islam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat As-Sajdah, "Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka para pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah dari kami tatkala mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Jadi yang diperlukan adalah dua hal, kesabaran dan keyakinan. Kita sudah paham inilah jalannya, maka tinggal yang kita lakukan adalah sabar dan yakin untuk terus menuntut ilmu, berusaha mengamalkan dan menyebarkan seluas-luasnya. Dan jemaah sekalian, ketika kita belajar dan kita niatkan bukan hanya kita amalkan sendiri, tapi kita juga niatkan untuk menyampaikan kepada orang lain, saat itu menuntut ilmu kita menjadi amalan yang sangat agung, tidak dapat ditandingi oleh amalan sunnah apapun. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, "Al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatuhu." Ilmu itu, mempelajarinya, tidak dapat ditandingi oleh amalan sunnah apapun. Bagi orang yang niatnya benar. Maka beliau ditanya, "Ya Abu Abdullah, kaifa tasihun niyah?" Wahai Imam Ahmad, bagaimana benarnya niat dalam menuntut ilmu? Kata beliau, "Yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi." Hendaklah seseorang itu ketika dia menuntut ilmu, dia niatkan untuk menghilangkan kejahilan dari dirinya, yaitu agar dia paham ilmu tersebut untuk dia amalkan, dan juga dia niatkan untuk menghilangkan kejahilan dari orang lain. Oleh karena itu jemaah sekalian, ilmu yang hari ini kita pelajari bisa menjadi amalan kita yang tidak pernah terputus. Sebagaimana hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata 'amaluhu." Sadaq, "Idza matal insanu inqata 'amaluhu illa min thalathatin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila mati seseorang, terputus amalannya kecuali tiga: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan untuknya. Maka jemaah sekalian, ilmu yang kita pelajari sekarang bisa menjadi amalan yang akan kita nikmati walaupun kita sudah ratusan atau bahkan ribuan tahun meninggalkan dunia ini.
Dan kita semua menyadari hidup kita ini singkat. Sementara perjalanan yang akan kita lalui setelah mati adalah perjalanan jauh. Bagaimana mungkin kita sampai ke tempat tujuan dengan bekal yang sedikit? Maka Allah yang Maha Penyayang membukakan kepada kita kesempatan untuk meraih bekal yang melimpah dengan ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang sahih, yang kita pelajari, kita amalkan, dan kita ajarkan kepada orang lain. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita pelajari saat ini bisa bermanfaat untuk kita di 100 tahun, 1000 tahun, atau 1.000.000 tahun yang akan datang. Kita tidak tahu kapan hari kiamat. Kita sudah mati meninggalkan dunia ini, pahala masih terus mengalir. Bahkan jemaah sekalian, 3 yang bermanfaat setelah kita mati ini sebenarnya semua kembali kepada ilmu. Sedekah jariah. Bagaimana seseorang mengetahui sedekah jariah? Dengan ilmu. Anak soleh, bagaimana dia mencetak anak soleh? Dengan ilmu. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ilmu semuanya. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh, semuanya hanya bisa didapatkan dengan ilmu. Maka ilmu adalah amalan yang tidak terputus. Oleh karena itu jemaah sekalian, Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita, inilah jalan pintas masuk surga. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Oleh karena itu ulama mengatakan jalan pintas masuk surga adalah menuntut ilmu. Ini dia jalan yang paling pintas, jalan yang paling mudah bagi kita untuk masuk surga, menuntut ilmu. Karena Nabi SAW mengabarkan, barang siapa yang menempuh satu jalan, di sini tidak disebutkan jalan khusus, artinya jalan apa saja, namun menghadiri majelis ilmu itu yang paling afdal, maka semua jalan itu Allah akan mudahkan kita dengan sebab itu untuk masuk surga. Kenapa jemaah sekalian? Orang yang menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya masuk surga. Minimalnya karena 2 sebab. Sebab yang pertama, karena Allah Azza wa Jalla mencintai amalan yang dia lakukan, sehingga dengan sebab itu dia menggapai cinta Allah. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberikan hidayah kepadanya dan akan mengampuni dosa-dosanya. Fa idza ahbabtuhu fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adani la u'idhannahu. Kalau aku sudah mencintai seseorang, kata Allah, maka akulah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, akulah penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, akulah tangannya yang dia gunakan untuk memegang, akulah kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Apa arti hadis ini jemaah sekalian? Artinya Allah berikan hidayah kepadanya, Allah jaga pandangannya, penglihatannya, pendengarannya, tangannya, kakinya, dan seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan maksiat. Kalau dia meminta kepadaku, pasti aku kabulkan. Kalau dia mohon perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Maka jalan untuk menggapai cinta Allah adalah dengan ilmu. Sebab ilmu adalah jalan Rasulullah SAW. Dan Allah juga mengabarkan kepada kita dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad,
Katakan kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan menuntut ilmu adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dakwah beliau adalah dakwah yang dibangun di atas dasar ilmu. Bukan sembarang dakwah, tapi dakwah di atas ilmu. Dalam surat Yusuf ayat 108. Apa kata Allah? Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, inilah jalanku, yaitu aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Jadi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah yang dibangun di atas dasar ilmu. Maka ini sebab yang pertama jemaah sekalian. Mengapa orang yang menuntut ilmu itu Allah mudahkan baginya masuk surga? Karena dia telah melakukan amalan yang Allah cintai. Dengan itu dia menggapai cinta Allah. Yang kedua, dengan ilmu seseorang mengetahui ini jalan yang benar dan itu jalan yang salah. Ini jalan yang lurus, itu jalan yang sesat. Kalau tidak menuntut ilmu, bagaimana mungkin kita bisa membedakan mana jalan ke surga dan mana yang menjerumuskan ke neraka? Dan berapa banyak orang yang malah menganggap jalan ke neraka sebagai jalan ke surga. Kenapa? Karena dia tidak tahu ilmunya. Karena dia tidak paham ilmunya, sehingga dia mengira jalan ke neraka itu bisa mengantarkan dia ke surga. Itu yang terjadi jemaah sekalian. Itulah bahaya kebodohan. Maka dengan sebab menuntut ilmu, Allah mudahkan kita masuk surga karena kita sudah tahu inilah jalan ke surga untuk kita lalui dan itu jalan ke neraka untuk kita hindari. Dan lanjutan hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan kepada kita keutamaan orang yang menghadiri majelis ilmu. Wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah ada satu kaum yang berkumpul di rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, mereka pelajari dan mereka saling mengajarkan kitab Allah tersebut. Itu yang mereka lakukan di masjid. Bukan datang untuk tidur. Tapi mereka menuntut ilmu. Tidaklah mereka melakukan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Allah akan anugerahkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan batin, ketentraman jiwa. Kenapa jemaah sekalian? Karena menuntut ilmu termasuk zikir kepada Allah, dan Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Yang kedua, Allah curahkan kepada mereka kasih sayangnya. Maka jalan menggapai kasih sayang Allah dengan menghadiri majelis ilmu. Dan yang ketiga, para malaikat meliputi mereka. Para malaikat meliputi mereka. Untuk apa para malaikat meliputi mereka? Untuk mendoakan mereka dan melindungi mereka. Bahkan dalam hadis Abu Darda diriwayatkan Imam Abu Daud, Nabi SAW bersabda, innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu karena mereka ridho dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu tersebut. Kemudian yang keempat, kata Nabi SAW, wa dzakarahumullahu fiman indah. Orang-orang yang menghadiri majelis ilmu itu dibanggakan, dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Lagi dipuji oleh Allah, ternyata dia tidur di majelis. Bukan lagi belajar ternyata. Nah, jemaah sekalian, ini keutamaan menghadiri majelis ilmu. Dan masih banyak lagi, sangat-sangat banyak
ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan kepada kita keutamaan menuntut ilmu. Mungkin saya tambahkan satu hadis lagi sebagai penutup. Seandainya satu hadis ini saja sebagai motivasi untuk kita menuntut ilmu, maka itu sudah sungguh sangat mencukupi. Bisa menjadi cambuk yang keras bagi kita untuk bersemangat dalam menuntut ilmu. Hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Wallahul mu'ti wa anal qasim. Lanjutan hadis ini, Allah yang memberi, aku hanya membagi. Wala tazalu hadhil ummah zahirina ala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum zahirun. Dan akan senantiasa ada segolongan dari umat ini yang tetap teguh di atas kebenaran, selalu ditolong oleh Allah terhadap orang yang menyelisihi atau memusuhi mereka, sampai datang ketetapan Allah dan mereka tetap teguh di atas kebenaran, senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah. Jemaah sekalian, ini hadis yang terakhir yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Perhatikanlah hadis yang mulia ini. Para ulama mengatakan hadis ini terdiri dari 3 bagian, dan semuanya menjelaskan kepada kita keutamaan ilmu. Bagian yang pertama, Nabi SAW mengabarkan kepada kita syarat meraih kebaikan adalah dengan menuntut ilmu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan pahamkan dia dengan agama. Bagaimana cara dia paham agama? Dalam riwayat yang lain, masih dalam hadis yang sama, Nabi SAW juga bersabda, innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Ilmu itu hanyalah didapat dengan belajar, pemahaman juga hanya didapat dengan usaha untuk memahami. Jadi tidak ada jalan lain untuk bisa memahami agama, untuk meraih kebaikan, kecuali dengan belajar, menuntut ilmu. Enggak mungkin ada orang pergi berbulan-bulan bertapa di gunung tertentu, pulang jadi ulama. Enggak mungkin, jemaah sekalian. Kalau jadi dukun mungkin. Nabi SAW telah menegaskan, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanyalah didapat dengan belajar. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Makin keras kita usaha belajar, kita akan semakin paham dengan agama. Sampai-sampai kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini dalam Fathul Bari, wa mafhumul hadis anna man lam yatafaqqa fid din ay yata'allam qawaid al-Islam wa ma yattasilu bihi minal furu' faqad hurimal khair. Mafhum hadis ini adalah barang siapa yang tidak belajar sama sekali, tidak pokok-pokok agama, tidak pula cabang-cabangnya, maka sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan. Jadi jemaah sekalian, kalau kita tidak belajar sama sekali, kita tidak akan meraih kebaikan apapun. Kalau kita belajar sedikit, sedikit kebaikan kita. Kalau kita tambah belajar, bertambah kebaikan kita. Begitu seterusnya. Ini bagian yang pertama. Kunci kebaikan adalah menuntut ilmu. Bagian yang kedua, kata Nabi SAW, Allah yang memberi, aku hanya membagi. Walaupun hadis ini secara spesifik berbicara tentang zakat, tapi para ulama sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan hadis ini
disambung atau sambungan dari hadis yang berbicara tentang ilmu, maka itu juga mengandung makna bahwa ilmu itu adalah anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Artinya, kita tugasnya hanya berusaha. Kalau kita berusaha, maka Allah tidak akan menyanyiakan usaha kita. Namun kita tidak boleh bergantung kepada usaha kita. Ini jemaah sekalian yang perlu juga kita ingatkan. Selamanya kita harus menyadari, ilmu itu adalah anugerah dari Allah. Ilmu itu adalah pertolongan Allah kepada kita. Kalau kita tidak terus menyadari hal ini, maka kita juga akan tertimpa satu malapetaka yang besar karena ilmu yang kita miliki. Apa itu? Sifat ujub, sifat sombong. Karena setan pandai melihat celah untuk menyesatkan kita. Jangan kita anggap karena kita sudah rajin menuntut ilmu, rajin ibadah, berarti kita sudah kebal gangguan setan. Tidak jemaah sekalian. Ada pintu lain. Pintu lain untuk ahli ibadah, pintu lain untuk ahli ilmu. Enggak sama dengan orang yang malas ibadah dan orang yang malas menuntut ilmu. Kalau orang yang malas ibadah, malas menuntut ilmu, umumnya mereka diajak ke tempat-tempat maksiat. Mereka diajak berbuat dosa. Tapi orang yang rajin menuntut ilmu, rajin ibadah, setan enggak mengajak mereka berbuat dosa. Setan yang tidak mengajak mereka ke tempat maksiat. Setan biarkan mereka menuntut ilmu dan beribadah, tapi dijerumuskan dalam sifat ujub dan sombong. Ini sama saja malapetaka. Maka kita harus senantiasa menyadari ilmu itu anugerah dari Allah, sehingga kita hendaklah selalu tawakal, bergantung hati kepada Allah, dan selalu merendah dengan ilmu yang kita miliki. Yang ketiga, yang terakhir, Nabi SAW mengabarkan kepada kita tentang satu kaum yang akan senantiasa ditolong oleh Allah sampai hari kiamat, sampai datang ketetapan Allah, yaitu angin yang akan berhembus di hari kiamat atau menjelang hari kiamat dan mewafatkan seluruh orang beriman. Sampai datang hari itu, ada satu golongan yang terus mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Siapa golongan itu jemaah sekalian? Tidak lain golongan itu adalah yang disebutkan pada dua bagian sebelumnya, yaitu orang yang menuntut ilmu, kemudian mendapatkan pertolongan Allah dengan ilmu dan amal. Mereka itulah yang akan senantiasa ditolong oleh Allah Azza wa Jalla sampai hari kiamat. Jadi jemaah sekalian, inilah hadis yang mulia yang menjelaskan kepada kita bahwa at-taifatul mansurah, golongan yang selalu ditolong oleh Allah, adalah golongan yang mendalami ilmu agama dan tentunya mengamalkannya serta mendakwahkannya. Semoga apa yang kita pelajari sedikit ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Baik, penuntut ilmu pemula, apa yang harus dia pelajari? 5 pelajaran utama. Yang pertama, tauhid. Yang pertama, tauhid. Di antara kitab yang paling bagus adalah kitab tauhid atau kitab Thalathatul Usul. Setelah selesai kitab tauhid atau Thalathatul Usul, meningkat lagi pelajari kitab Nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Kemudian Al-Qaidul Arba atau Kashfu Syubhat. Ini 5 kitab dasar mempelajari tauhid. Thalathatul Usul, Kitabut Tauhid, Nawaqidul Islam, Al-Qawaidul Arba, Kashfu Syubhat. Penulisnya satu, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Ini untuk tingkat pemula. Iya. Kalau selesai itu, naik tingkat berikutnya
baru dipelajari akidah wasitiyah atau lum'atul i'tiqad, akidah tahawiyah, mempelajari akidah lebih luas. Baik, ini yang pertama, tauhid dan akidah secara umum. Yang kedua, ibadah yang kita butuhkan sehari-hari. Ibadah yang kita butuhkan sehari-hari. Pelajarilah buku-buku fikih yang ringkas. Jangan yang tebal-tebal, jangan yang luas, yang ringkas-ringkas saja. Di masa ini ada buku bagus yang ditulis kumpulan para ahli, para profesor, doktor di bidang fikih yang berjudul Al-Fiqhul Muyassar, dan diberi kata pengantar oleh Syekh Saleh Al-Syekh, Menteri Agama Saudi Arabia. Antum cari buku fikih muyassar yang diberi kata pengantar oleh Syekh Saleh Al-Syekh. Penulisnya adalah sekumpulan ulama yang pakar dalam bidang fikih. Begitu pula buku-buku fikih yang sifatnya tematis, seperti sifat wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sifat solat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara buku yang terbaik adalah karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kemudian fikih terkait dengan aktivitas kita. Di musim Ramadan tentu kita pelajari fikih puasa, fikih sholat tarawih, fikih i'tikaf, fikih hari raya, dan seterusnya. Di musim haji kita pelajari fikih haji. Para pedagang wajib mengetahui kaidah-kaidah dalam berdagang. Ini yang kedua. Yang ketiga, adab dan akhlak yang mulia. Contoh kitabnya, kitab Al-Adabul Mufrad, karya Imam Al-Bukhari. Ini buku yang sangat bagus untuk kita pelajari. Begitu pula Riyadus Shalihin, karya Imam Nawawi. Ini lebih luas daripada Al-Adabul Mufrad. Iya. Ini yang ketiga. Yang keempat, Al-Quran. Mulai membetulkan bacaan kita, tahsin Al-Quran, pelajari tajwid yang benar. Paling tidak prakteknya, walau tidak menguasai teorinya, yang penting prakteknya. Kalau bisa kuasai teorinya tentu lebih bagus. Setelah bacaan Quran betul, barulah mulai menghafal surat-surat pendek. Dan seterusnya sampai selesai 30 juz. Yang kelima, bahasa Arab. Bahasa Arab mulailah dari kitab-kitab ringan seperti Durusul Lughah, An-Nahwul Muyassar, atau Al-Muyassar fin Nahwi, Al-Muyassar fi Sarf. Itu tulisan orang Indonesia, Ustadz Aceng Zakaria. Itu bagus untuk pemula. Al-Muyassar fin Nahwi, Al-Muyassar fi Sarf. Iya. Mulai pelajari. Inilah jemaah sekalian 5 yang hendaklah dipelajari oleh para pemula. Kalau sudah masuk belajar ini, insya Allah tahu sendiri. Setelah selesai ini, tingkat berikutnya tahu sendiri apa yang akan dipelajari. Yang paling praktis adalah masuk pondok pesantren. Ya. Nggak usah bingung, mau belajar kitab apa ini? Sudah ada kurikulumnya. Ya. Sudah ada kurikulumnya. Tua bukan alasan. Ibnu Hazm rahimahullah belajar mulai 40 tahun. Ibnu Hazm belajar mulai 40 tahun. Mulai belajar, mulai mendalami ilmu agama. Apa hasilnya jemaah sekalian? Beliau menulis buku fikih judulnya Al-Muhalla. Di kata pengantarnya beliau katakan, ini saya tulis untuk pemula. Tapi ulama-ulama besar membaca buku itu kadang bingung juga. Karena saking dalam pembahasannya. Bahasanya juga tinggi.
Padahal beliau katakan ini saya niatkan untuk pemula. Tapi ulama tidak menyarankan pemula membaca buku itu. Ya. Besar, luas, tinggi pembahasannya. Padahal beliau belajar mulai 40 tahun. Jadi ini kembali kepada semangat, usaha, doa dan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ya. Menuntut ilmu juga ibadah. Jadi nggak ada alasan orang mengatakan saya sudah tua. Karena kita harus beribadah sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Jadi terus menuntut ilmu. Ma'al mahbarati ilal makbarah. Sebagaimana kata Imam Ahmad, bersama dengan tinta ini, bersama dengan pena dan buku, bersama dengan kitab-kitab sampai ke kuburan. Barang siapa yang wafat ketika menuntut ilmu, itu termasuk mati di jalan Allah Azza wa Jalla. Ya, wallahu alam. Jemaah sekalian, sudah habis waktu. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.